Fokus dulu baca koran tuh. Mana tahu nanti ada peluang bisnis yang duitnya lebih gede daripada penumpang nih. Wah, betul juga, Gar. Lanjut, Gar. Ya sudahlah, aku jalan dulu. Maaf Pak Sekdes, dalam rangka dan agenda apa Pak Sekdes sudah hinggap di rumah saya pagi-pagi? Kebetulan kalian berdua ada di sini. Sekarang kita keliling kampung buat bagiin selebaran dari kelurahan buat warga sesuai dengan nama dan identitasnya masing-masing. Mengerti? Nah begitu ya. Jadi proyek yang saya mau handle nanti semua biayanya dari saya. Kalau Bapak keluar dari kawasan sama kita, nanti ada teroris sama istri Bapak, nanti ada apa-apa, duluan sama Nonya. Jangan sampai info ini menyebar. Nanti misi penginderaan gagal. Udah, pagi udah banyak nanya. Wah, hebat Mas Ateng, berarti ngamen udah mau beli truk. Mau ke Amerika lagi. Hebat ya. Ya, hebat. Dek, mau kemana? Waduh, kacau. Ya sudah, Lan, kami pamit dulu. Cep, kacau kenapa? Waduh, saya lupa. Ibu itu belum bayar ongkosnya. Sial. Curan Rek, spesial KPK. Kita masih akan ngobrol sedikit bersama para pemainnya. Sebelumnya kita tadi udah lihat dari pedagang, ada dari ojek. Sekarang kita akan lakukan siapa nih Kang Gunang sebagai penulis karakter di KPK? Mungkin salah beberapa perwakilan dari warga ya. Warga dengan sekitar karakter yang berbeda-beda gitu. Coba aja kita tanya. Ada keluarga Marojak, anaknya. Terus ada Celis. Terus ada siapa? Udah, Bu Mirna. Bu Mirna lagi bikin paspor. Oh, paspor Kemana? Mau ke Eropa jualan keripik. Keripik. Penitik. Oh, penitik. Hello, jojoting. Udah, nggak ada ya? Oke. Kita ngobrol bersama warga kampung apa namanya ini? Kampung Pengangguran. Kampung Pengangguran. Ya. Jadi di sini ada 2 orang, ibu dan anak, dan 1 warga. Kita tanya dari yang tinggi ini siapa nih? Silakan perkenalkan. Oh, Kalau siapa di sini? Situlah. Halo guys. Nama saya. Bebas. Nama saya Denny Joanda di ini apa? Sinetron apa? Iya. di KPK. Kalau di KPK ini berperan sebagai Rojak. Rojak. Karakter Rojak apa tuh di KPK? Rojak itu seorang pemuda yang gimana ya? Bagi duit tuh kata ibunya, bagi duit. Enggak. Ini ya ibu sama anak. Sama anak. Jadi Rojak itu seorang pemuda yang pantang menyerah. Oh iya. Pantang menyerah. Oh, makanya pakai baju seperti itu kerjanya ngelamar terus ya. Lamar terus. Jadi saya bikin sosok Ojak ini orangnya percaya diri. Orang percaya diri, konsisten dengan apa yang dia tuju setiap harinya. Jadi setiap harinya itu dia cuma ngelamar kerja. Tapi nggak kerja. Gak pernah kerja. Selama 2 tahun ke belakang dia gak pernah kerja, tapi kerjaannya tiap hari ngelamar kerja.
kerjanya itu. Gitu. Jadi nggak kerja tapi Kerja. ngelamar kerja. Terus ngelamar terus. Mungkin Kalau- di episode selanjutnya sih ada sedikit bocoran juga di episode selanjutnya, mungkin di perjalanan dia lagi melamar kerja ketabrak truk. Mati. Itu tergantung sama amalannya. Sama amalannya. Kalau banyak selokannya pasti mah lanjut terus. Sekarang siapa ini ibunya Rojak? Perkenalkan dulu, Cek. Silakan, Cek. Halo guys, Wih, namanya Aprima. Marlinanya asli namanya Mas Leo, Asliyo. Marlina Mercedes. Marlina, banyak dia Marlina. Cek Koya. Udah nggak Cek Koya. Nih karakternya sangat pas banget dengan Pas banget. kampung gitu ya. Iya. Karena mukanya itu kalau lihat Banget kampung. banget kampung. Luar biasa. Hesen anu gitu selalu. Tapi rezeki kota. Nah, itu, Cek. Betul. Betul. Perkenalan Cek jadi apa, Cek? Karakternya seperti apa di KPK, Cek? Ibu-ibu cerewet. Cerewet. Yang dipintain terus sama buat ngelamar kerja. Iya. Kalau pekerjaan aslinya apa selain syuting di KPK? Di nguner we di sawah gitu. Oh, di Urak, sawah. ya. Ngurak ya, awalnya ngurak. Lagi diurak. Ngaramet. Gitu. Ngaramen. Kenapa mau main di KPK? Diajar we, diajar acting. Gitu. Tapi Kan senang juga- emang senang Iya, senang iya. belajar untuk acting ya. Ya mudah-mudahan semakin sukses. Mudah-mudahan jadi langkah buat nanti ada banyak panggilan film-film Oh, yang amin. lainnya. Amin. Ini. Ini satu lagi siapa ini? Saya belum kenal nih. Ini kebetulan salah satu karakter di warga juga sih, warga KPK. Dia ini adalah sosok ibu-ibu yang punya karakternya suka ngegosip. Oh, Tapi dia benci sama orang lain yang suka ngegosip. ini teh. Ini Padahal dia sendiri. suka ngegosipin orang lain. Pede aja. Perkenalan. Halo, nama saya Imelda. Saya di sini di KPK berperan sebagai Ibu Elis. Ibu-ibu yang suka ngegosip tapi digosipin gak mau. Oh, kenapa dipilih tukang gosip? Apa emang aslinya gosip? Tukang gosip? Iya kan ini true story. Jadi Kisah kejadian nyata. nyata, kisah nyata ini. Jadi saya Sini dong, lihat ya sini dong. ini yang lagi nanya Oh, iya, ya lagi gitu kan, nanya. jadi gitu. Jadi digosipin dah. Karena ini juga salah satu karakter tidak hanya di KPK sih, di kehidupan nyata pun seperti itu. Kadang kan ibu-ibu gitu. Kalau di Gibah. perkampungan sukanya tuh ngegibah, tapi digibahin sama orang lain gak mau. Nah, saya terapkan lah di cerita ini dia seperti itu karakternya. Mudah-mudahan di aslinya enggak ya, karena gibah itu dosa ya. Ya. Ya teh ya. Kote. Kote. Ya teh ya. Jadi kalau misalnya di luar jangan main gosip ya. Jadi kalau bisa. Kote. Ini saya baru ngelihat pertama kali hari ini ya. Oh, gitu. Salaman dulu dong. Baru ngeliat hari ini. Jadi ini istri saya Nah. yang Yang asli mungkin yang palsu. yang asli. Oh, yang asli. Jadi di kehidupan nyata di istri saya yang mungkin kalau dari segi bawelnya ya benar-benar bisa mewakili lah dari kehidupan yang orang yang Curhat. suka ngegosip lah gitu ya. Ada sebetulnya satu lagi yang partner itu siapa? Iya ada Besti. Besti, Di ya. karakter tuh ada dua. Ada dua ya. Bu Mirna tuh G, Bu Mirna, G. G-nya Bu Eli sama Bu Mirna. Kebetulan dalam kesehariannya juga sama, kita berdua G. Oh, Geng gibah. Di aslinya. Asli. Oke. Semakin banyak cerita juga ya di KPK ya. Seru lah, semakin seru lah. Semakin muncul karakter-karakter semakin seru gitu. Semakin liar ditulis. Mudah-mudahan semakin ramai lagi ke Amin, depannya. amin. Oke, terima kasih banyak. Ya, Mami. Cek ya nuhun. Ya, sama-sama. Mang Jo atau nuhun tepuk tangan buat ketiga orang warga KPK. Yuk. Tepuk tangan buat Mang Aep Pancet. Ada tepuk tangan. Ada tepuk tangan. Nah, Kasihan kan anak-anak ini udah malam. Dan baru kali ini kita podcast hujan. ya. Kita mah daripada Tapi ini podcastnya Kang Dik Dik ini ya Ya. alami banget gitu. Suara hujannya. Iya, biar Kayak di suasana pegunungan. Karena kalau kita mau nyari sound hujan aja susah. Iya. Oh iya, mendingan ini langsung. Iya, iya. Gitu. Jadi biar lain dari yang lain Mang Aep. Tuh. Bagian Mang Aep, Mang Aep sehat? Bagus kacamatanya. Bolong. Alhamdulillah. Dibahas deh masalah mata bolong juga. Ini biar karakter di RT seperti Oh, ini. karakter RT gini. Iya. Oh, jadi Bapak sebagai apa di sana? Sebagai RT ini RT. kamu nggak bisa baca Oh. ini.
Ini bukan RT, bacanya entis. Awalnya ketua RT Oh, jabatannya Bang Aep. Kalau Bapak jadi apa? Saya kebetulan hanya penyedia peralatan aja. Oh, art. Art. Oh, Art. Kamu yang dari yang jadi tepuk nanya-nanya. tangan dong buat mereka bintang tamu kita ya. Kebalik, Pak. Bapak bintang tamu, di sini saya host. Gak apa-apa lah, kali-kali lah. Oh iyalah. Gajah dulur ya. Si gajah sawah ya. Kira konten. Nah, inilah dari senior ini bisa menjaga suasana. Kamu itu jangan bilang saya senior. Saya tahu kamu nggak bakalan. Sebetulnya bukan ngomong senior sebenarnya. Apa? Kolot. Jangan senior lah. Saya betul senior junior di sini. Maksud saya sering nipu orang. Senior sering nipu Joan. Oke, Kang Aep, ini Ya. kita berdua khususnya berterima kasih banyak ya. Karena jadi awalnya gini, pas kita milih pemain, terpikir Bang Aep ini dari muka Emang muka saya gimana? susah nyari Bang Aep. Makanya minta bantuan Bang Aep, bantuin. Jadi saya Padahal yang mirip sama saya banyak loh. banyak. Budi Elina. Wah. Gini tuh ya. Jadi awalnya gitu ada Pak Unang sama Pak Diki itu dari muka gitu. Ya, awal dari Susah banget nih karena judulnya komplek pinggir kampung pinggir komplek. Jadi saya cocok kurang pinggir. Pinggiran. Nah, kenapa Bang Aep mau ngebantu di proyek KPK ini? Saya rasa semuanya juga sama. Satu pertemanan yang sudah kayak saudara. Tidak bisa dipisahkan. Yang kedua pasti ada harapan sebenarnya. Harapannya Karena kalau berkesenian dimanapun kita harus berbuat dulu. Jadi kalau kata beribahasa mah tanda tak mampu. salah. Oh, bergube. Betul sekali ini. Kalau kata peribahasa mah gitu. Tahu? Pernah belum jawab. Saya hati ke hati sama dia. Betul Ya, jawabannya. Apa jadi- katanya itu? Ah, Aku pengen tahu penonton. jadi tadi dia bilang jangan beli ucing dalam karung. Gitu. Jadi kita harus berbuat dulu, baru kita ada yang menilai atau yang akan membeli. Sama seperti barang, sama produk kan kalau kita kan jasa ya, jadi dibikin dulu produknya, nanti banyak orang yang akan beli. Gitu. Oh, amin, mantap. Ini membuat saya semakin percaya diri dengan omongan Kang Aep seperti itu ya. Ya, tapi kondisi seperti ini teh kadang-kadang Ada tapinya. Pak. dilema. Dilema buat siapa? Kan di grup sok ayahnya orang bawa motor, karunya oke mana teh. Seperti hati nama dah hayang ngabantuan. Geus aya motor, bensin eueuh. Aya motor, aya bensin. Ban eueuh hiji tah. Jadi teu nepi-nepi. Asa banyak Iya. kendala berarti ya. Tapi itu adalah rintangan yang harus dilewati. Karena apa? Karena segala apapun yang akan dikerjakan pasti ada rintangannya. Paksakan saja supaya produk ini jadi. Amin. Mantap. Dan itu laku dimanapun ya kita mah ya berdoa aja yang terbaik. Amin. Peran Kang Aep ini di KPK jadi apa nih? Soalnya Bapak harusnya sama itu yang nulis kan Pak Unang. Ini nggak siapa yang dari kamu ah? Kan udah bahasa skrip. Kamu tuh jadi siapa di situ? Bukan gitu. Nah, Itu kan ada yang punya. kamu yang punyanya? Ya Jadi yang punya karakternya beliau. Kalau emang kamu nggak tahu Pemain. Jadi apa? Kamu seperti nanya sama wayang. Kalau nanya kena wayang ya kadalang, nanya mah. Kamu teh wayang? Ya ibaratnya. Oh ibaratnya. Seperti peribahasa mengatakan. Ayo, Bapak. Tak kenal sama kata sayang. Salah. Sudah teh bener gitu. Apa? Itu. Bahasanya apa? Kalau yang saya alami itu, tapi kan yang lebih tahu Pak Unang ya. Kalau dari Baik, segi baik. karakter yang telah dimainkan kan udah syuting nih 4 episode dari Nah, Kang Aep ini saya jadi pemuda. Kalau pemuda ini tapi kan realitanya juga banyak pemuda yang belum nikah, tapi udah udah jemrosan. Ya, pemuda yang yang Kolot. sudah jemrosan di mana lah. karakternya pemudanya Pemudanya solehkah atau misalnya Pengangguran tapi ya sedikit-sedikit nipu itu yang tadi bilangin apa tuh? ya soleh Junior, senior. 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 Nah, gitu. Makanya Sering nipu orang. menipu orang. Bisa dijelaskan lebih detail lagi kepada dalam. Ah,
Epul ini adalah Oh, ini Epul? Epul nih sosok Kang Aep Bacet ini berperan sebagai Epul, dan Epul itu saya bikin karakternya seorang pemuda di mana si pemuda ini selalu percaya diri. Seperti peribahasa mengatakan. Nah, seperti peribahasa yang mengatakan seperti itu. Apa coba? Tak kenal maka tak sayang. Tahu aja itu tadi. Ya kan hiji apalah sekarang. Jadi Epul ini adalah orang pemuda yang hobinya nipu orang. Nganggur, dia nganggur juga. Dia pengangguran. Berarti Anda itu pas kali ngomong senior sering nipu orang. Makanya saya Bikin karakter nipu orang, karena kan itu kan di lingkungan realitanya pun seperti itu kan, di kampung ada yang selalu nipu tetangganya, nipu temannya dengan alasan alibi pengen istilahnya bisnis lah. Gak usah tepuk tangan, gak usah tepuk tangan, gak usah. Tapi dia mencoba untuk selalu berbohong, tapi pede, percaya diri. Pede. ya. Tapi orang lain itu percaya sama dia. Dengan Karena- segala bahasanya. Dengan Iya, bahasa karena saya kan ceritanya suka cari orang pintar supaya saya dipercaya ngomong. Tapi orang pintarnya belum dikeluarin lah sama sekarang. Sampai sekarang belum. Nyen cerita sekarang. Jadi sering ke dukun gitu. Ya, biar omongan saya dipercaya. Oh. Itu pengalaman pribadi Pak. Ini dalam cerita. Oh, dalam cerita. Cuman belum dikeluarin Oh, nanti ada dukun-dukunnya. dukun-dukunnya Ya. nanti. Jadi episode 6 mungkin ya. Itu kan semakin seru bener. Kita masukkan juga. Nah, Bang Aep, ada masukan nggak? Misalnya dari ini selain perawatan ya. Masukan ya sebetulnya Banyak sih pasti. kalau untuk semangatnya saya salut. Semangat. Tapi kalau masukannya apa ya? Sebenarnya udah solid sih sebenarnya. Solid. Cuman mungkin sedikit lah ya. Properti lah tambahan nah kaciri mah itu tukang sayur corencang. Karunya. Ya betul, karena Ya. itu juga Atau gini, kan saya kan suka di satu warung sama Mang Uu. Ya. Bala-bala sama gihunya tuh nu iraha buat kali masih gini di dahar dah orang teh karunya kayaknya lebih kan kadang-kadang orang dijenkeun kopi ge setengah tadi teh Balas deh. nah itu aja mungkin ya mungkin yang nonton ada yang donatur yang mau Ya. menyumbang boleh lah. Boleh, benar. Nah, masukan tuh kamu jangan malu-maluin tuh. Itu mah udah nggak malu-maluin enggak. enggak itu teh proposal yang secara tidak tertulis secara lisan. namanya ya Secara lisan. iya Mantap. Mang Aep ini dari awal episode 1 sampai 4 ada Dari terus? awal? Dari awal. ya walaupun mungkin agak awalnya saya sedikit ya scene-nya ya tapi mungkin karena terlihat saya rada halus jadi lupa Anjing. Kekurangan banget. sebetulnya bukan prestasi itu bajak cinta saya nyogok sih Bang Aep, kendalanya ketika kan Bang Aep mah misalnya gini, ketika menghadapi pemain yang baru sama sekali waktu itu pegang skrip. belum pernah sih belum pernah karena saya disatukan sama orang-orang yang hebat-hebat di sini serius Dia pengen nambahin tuh. benar karena saya mah kan sama saja semua pemain sama saja Cuma saja di mata dan Bang Aep. semua juga pasti bisa gitu udah saya juga banyak kesalahan lah yakin dan saya juga masih belajar sama gitu lah Ya. jadi jangan sombong tapi ayang sombong mah sebenarnya tapi tahan gue Tak kabur tadi. kabur tahan sebenarnya saya masih jauh lah masih belajar juga saya belajar juga dari Kang Ipe, Kang Dik, Kang Andra dan semuanya Enggak, saya nggak pernah dibelajarin sama kamu. iya kemarin Bonanza dibelajar sama kamu Apa itu Bonanza? aduh kamu mah nggak tahu singkatan Apa? Bon bukan ekstravaganza. Oke, makasih banyak Bang Aep udah. Pokoknya kita berdua dari apa ya, dari KPK mungkin ya mengucapkan terima kasih banyak support dari Bang Aep. Jadi kita kadang-kadang nggak enak ngolin ya. Mau ngolin itu kadang-kadang kan, aduh ini yang lagi sibuk karena kan dari Saya mah terus terang kalau saya pribadi tidak mikirin duit.
Karena yang mikirin duitnya kuduna ente jeung itu. Urang mah kan narima sebenarnya. Tapi ente lah. Urusan duit mah. Terima kasih banyak sudah mewakili saya. Enggak, saya mah nggak pernah mikirin itu. Ya kan, karena kan dari rumah tadi kan di yang banyak kretek apa? Banyaran ke sini kan lumayan jauh. Ya. Jadi saya Kalau buat saya pribadi itu apa-apa. Ya, oke. Tapi pemajikan. pikiran koplok. Ente kata ngerek. Karena istri saya mah alhamdulillah udah sejahtera lah. Anak saya juga sekolah di luar negeri, alhamdulillah. Walaupun saya seniman seperti ini daerah, tapi anak mah di luar negeri sekolahnya. Sekolahnya berapa? Di mana? Di swasta. Bukan di luar negeri. Di luar negeri. Di swasta. Masih kan luar negeri teh di Amerika. Sekolah nah. Sekolahnya di luar negeri. Swasta, kulo. Apa saya ngomong di sekolahnya luar negeri? Swasta langsung ngomong atuh. Ya keren lah. Keren dari Amerika di mana gitu. Tepuk tangan buat Mang Aep Pancet. Gak usah lah, gak usah tepuk tangan. Cuma Suka sombong saya mah. merendah banget sih orang ini. Kesibukan apa Mang Aep? Kesibukan alhamdulillah untuk saat ini adalah KPK. Satu-satunya KPK. Dan baru hanya itu kerjaan saya. Adalah yang lain ada. Ada ya? Yang reguler juga tetap ada, alhamdulillah. Nyesehan. Enggak, tapi mungkin ada alhamdulillah off air sedikit-sedikit untuk ya. sambung menyambung untuk keluarga. Satu ya. Tidak menjadi satu juga, menjadi uang weh. Yang penting jadi uang ya. Ya, tapi kan kalau di seniman itu mana yang harus ada uangnya, mana yang Tidak. memang kita pertemanan, persaudaraan itu kan harus bisa dipisahkan. Kalau seandainya KPK misalnya syuting hari Senin nih, contoh, Mang Aep syuting oke, masuklah job yang ada duitnya itu gimana kira-kira tuh? Menurut seniman seperti Mang Aep ini. Pertanyaannya berat. Gimana? Ulangi. Contoh hari sekarang hari apa? Hari Selasa. Hari Kamis teh, Mang Aep kosong syuting KPK episode genap. Oke. Langsung pas malam Kamis ada telepon, Mang Aep MC berapa? 2,5 juta. Mau diambil nggak? Itu gimana? Mau ambil yang mana? Menurut sosok Mang Aep? KPK dong. KPK. Iya. Kenapa? Ya KPK karena KPK kan sudah berjalan. Tapi di cancel dulu untuk hari Kamisnya. Betul sekali. Jadi kalau kita pun kalau ada orang yang misalnya yuk bisa menghasilkan uang dulu, ambil aja. Karena kalau KPK kan kita nyari baru merintis kita cari. Enggak juga sih sebenarnya gini, ada skala prioritas ya. KPK juga saya prioritaskan, tapi lebih prioritas pemajikan yang budak menurutnya untuk saat ini. Tapi ketika nanti oke lah KPK mungkin bakal besar, amin ya. Amin. Saya juga akan ada skala prioritas karena kalau misalkan job MC dan sebagainya kan kontrak. Kan di sini belum kontrak gitu ya. Ketika di sini sudah kontrak ya saya juga tidak bisa meninggalkan ini. Betul. Kita profesional sama proporsional. Sangat dewasa sekali bicara dari Mang Aep ini. Dari muka. Ya, kan Dewasa. itu mah kakaraeun aing mah di wawancara cengengesan gini. Oke, masih bersama Curan Rek spesial KPK Kampung Pinggir Komplek. Masih kita berbincang untuk para pemain dari KPK Kang Ipe ya. Malam hari ini kita akan panggilkan pemain-pemain yang mungkin di sini tuh sangat bisa dibilang sentral ya. Sentral dari segi karakter juga ya. Ada siapa aja, Bang? Ini ada karakter sosok apa ya? Pemodal keliling ya, pemodal keliling. Dan juga ada pemilik material. Ya, pemilik material. Terus ini pemodal juga ini si Bang Keliling ini sih punya bodyguard. Kawal. Boleh dipanggilkan sekarang? Boleh. Tante Emo Koliang Bono Boni. Tante Emo. Wis. Dikawal di sini.
Itu di tengah aja, bos. Sini. Ini bos saya mau di mana duduknya? Di sebelah sini pelatih Boni. Ini kacamatanya dibuka aja ya, udah gelap. Payungnya ditutup dong. Payungan ditutup aja. Di sini aja ya. Nah, gitu. Oke. Oke, pemirsa, ini pemain dari KPK. Kita ngobrol sedikit dari mana dulu ya? Dari mana-mana lah. Dari Tante Emok dulu. Silakan perkenalkan dulu nama dan peran sebagai apa dan sehari-hari usaha. Hai buat semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Sela Joana Batulesi, tapi biasa dipanggilnya Sela Joana. Berperan sebagai bank keliling yang notabene orang Sumatera Utara. Oh, di logatnya logat Sumatera Utara, logat Batak. Batak ya. Ini karakternya seperti apa nih? Saya tanya ke Kang Ipei. Tante Emok ini Tante Emok ini seorang lucunya tuh kocaknya tuh dari sebenarnya kocaknya teh dia kalau dari segi karakternya dia itu sebuah warna di perkampungan, cuma yang dibikin kocaknya itu kedua selirnya ini, bodyguardnya ini yang bikin kocaknya, yang bernama Bono Boni ini. Bono yang mana Bono? Bono Boni. Aduh, badan gede ya, sama Bono Boni. Ya. Kemarin ini dari mana? Kembar Tasiam. Benar pemirsa, ini banyak adegan sekali yang nanti bikin kocak ya antara dua orang ini. Jadi biar penasaran, pantau terus KPK di Instagramnya. Kampung Pinggir Komplek _film. Perkenalkan dulu ini dari Kang Bono. Iya. Nama asli siapa? Kalau nama asli itu saya panjang. Panjang Dadan Suhendar Suryadi Laga, dari Sabang sampai Merauke. Cuman nama panggilan sedikit saja, Dadan. Anjir. Peran jadi Bono, ada kendala nggak Kang Dadan? Kalau kendala sih ya ada ya, karena dari karakter 380 derajat. Kelebihan Pak, kalau itu karakter tuh kalau berubah tuh 360 paling besar. Iya, ini ada lebih. Oh, ada lebih. Saking beda karakternya. Karena kegiatan sehari-hari apa nih Kang Dadan? Alhamdulillah untuk kegiatan sehari-hari itu saya selalu membereskan urusan orang. Yang pastinya dari masalah penagihan, pengamanan. Justru dengan adanya bono-bono ini tuh saya kadang bingung. Nah, ini Bingungnya kenapa? Jadi bingungnya itu kalau pas kita nagih terus kita dicolek kan balat. Jadi saya bingung. Iya. Oh, jadi ada adegan yang ini mah bukan serem berarti. Bukan serem. Jadi filmnya. ibarat kata gini, saya bikin kedua orang ini, Bono dan Boni ini, perannya tuh, karakternya tuh sangar dari muka, tapi penampilannya lucu. Yang ditakutkan gitu, yaitu ada setiap ada adegan Bono dan Boni ini selalu mengatakan, karena saya ngambil dari kisah nyatanya, dia itu selalu bilang kalau kamu balan saya. Jadi selalu ada hal yang saling mengalah gitu. Percecokan apapun selalu mengalah. Nah, saya bikin di sebuah karakter seperti itu adegan, dibikin komedinya. Yang saya tekankan seperti itu. Kalau ada penonton yang nonton, yang udah nonton mereka, di mana mereka kerja nyatanya di kehidupan nyatanya nagih, nanti yang ditagih gini, kita kan balad. Oh, tulus. Langsung iya, nggak apa-apa lah gitu. Jadi pas ketemu nggak ada serem-seremnya gitu. Satu lagi Kang, siapa ini? Kang Boni. Perkenalkan dulu Pak, Kang Boni. Nama saya Suhendar Dadan. Itu ada Suhendar, ini Suhendar Dadan. Serius pelatih. Tapi karena balikannya. Tapi itu mah Anton Ciko, kalau di IG-nya mah Anton Ciko. 702 IG-nya mah. Anton Ciko 102. Ya, 702. 702. Oh. Ini kenapa bisa dipaketin ini? Apa di dunia nyata emang paket atau gimana nih? Ya, kebetulan dari dunia nyata saya ngeliat Kang Anton ini kenapa jadi Kang Anton sama Kang Dadan ini kayaknya cocok deh kalau diperankan di sebuah gimmick komedi gitu, dibikin sebuah gimmick komedi.
Dan saya coba pakai karakter seperti ini, pakai kostum seperti ini, lucu nggak? Akhirnya belum tag pun saya udah ketawa gitu. Apalagi udah tag. Karena mukanya serem-serem donanya. Serem padahal. Saya juga sama di sehari suka nagih juga gitu. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Karena Ini udah lucu nih baru komennya. Kadang-kadang saya suka nagih. Sebenarnya saya itu pelatih sebenarnya, pelatih lah. Ya karena kita tahu yang sebutnya pelatih. Ini pelatih apa nih? Ya pelatih segala-gala. Pelatih segala-gala. Ya pelatih bela diri lah. Boxing lah mungkin ya. Oh, boxing. Boxing Muay Thai lah. Tapi kan setelah dalam film komedi Pinggir Komplek, ya itu yang diterangin sama si Bono itu kita berubah. Jadi lucu gitu ya. Lucu. Waktu kita ke hiburan malam lah ngontrol. Leles satu hati. Lengit. Di bawah lengit. Lengit. Jadi kesereman tuh lengit. Gimana nggak masalah dengan itu tuh? Enggak lah. Enggak masalah. Nggak ngaruh. juga sih. Enggak lah, justru dari penampilan kita yang tadinya serius sekarang dibikin komedian, justru saya terharu dan bangga. Kenapa? Karena dari kesereman kita bisa membuat orang tertawa. Jangankan pemirsa, saya melihat muka Boni aja udah pikarunya Itu masih mending. Yang lebih parah ini sutradara sama yang bikin skrip. Sampai saya tuh terkenal dibilang beneran tante emok loh. Sampai ada yang ke rumah minjem duit. Itu pengalaman asli? Bener asli. Padahal baru trailer ya? Baru trailer dan saya baru pertama kali juga. Karena dukungan dari dua orang yang selalu support. Belajar dan ada satu guru saya juga yang support. Terutama yang sering support saya ada Kang Dian sama Ipe. Luar Ipe biasa. dulu. Tepuk tangan. Selanjutnya ada Kang ini si Engko atau siapa ini? Koliang. Jadi kayak film Jackie Chan ini. Ini film apa sih sebenarnya? Kita juga bingung gitu. Jadi berbagai warna karakter ada gitu loh. Oh, Ini iya, saya sengaja datangkan dia, ngorder dia dari mana nih? Dari Tiongkok Wetan. Tiongkok Wetan. Nih coba perkenalkan dulu siapa dari yang pakai baju kongko ini siapa nih? Nama saya Andri, panggilan Dudung. Di KPK ini berperan sebagai Koyang. Koyang. Itu karakter orang Cina. Ya, yang punya toko material. Oh, pemilik material. Turunan vampir. Bagaimana, ada kendala nggak Kang Dudung ya? Banyak sekali. Dari logat belajar dulu atau gimana? Sebelumnya pernah ikut nggak? Pernah ikut syuting? Sebelumnya belum. Pertama kali? Iya, yang Luar biasa. yang jadi kendala itu. Kalau hafalan biasalah bisa ngapalin lah gitu. Hafalan bisa, cuma pas giliran acting logat lupa blank. Jadi nggak pernah salah. Jadi nggak pernah salah. Pak Baliut. Jadi yang penting jangan salah, kalau Pak Baliut boleh. Coba kawan Sudin. Coba gimana? Sudin, petot. Siapa? Coba bikin satu dialog dengan bahasa ciri khas karakter. Sudin, hadir mana? Pertama kali syuting Kang Dudung di sini, tapi dia mau belajar, mau memerankan orang dengan logat Cina, ya. Cina tuh logatnya? Cina atau salah? Bener ya? Logat Cina ya, logat Cina. Tapi dia mau belajar untuk tadi dengan logatnya yang Surin, gimana? Hadir mana? Wah, luar biasa, mantap. Anak buahnya siapa aja? Coba diperkenalkan. Ada dua orang ini ya? Ini penjaga material. Perkenalkan dulu. Berbeda. Nama saya Jack Dawson. Dawson. Ya, pemeran di Titanic itu. Ya, terus? Ya, berperan sebagai anak buah Koyang. Alhamdulillah saya dipanggil di KPK karena pengangguran. Luar biasa. Jadi karakternya dua orang ini bekerja di material sebagai anak buah Koyang. Pegawai. Kalau satu lagi? Nama
Nama saya Yogi Subianto. Penyanyi. Jadi Sudin. Adina penyanyi. Nyanyi Reta Sugiarto. Adik kakak. Kakak beradik. Beradik ya? Ya. Bukan. Beda turunan. Ya terus lanjut. Ibu bapak. Ambil ibu bapak. Peran jadi Jadi Sudin. oh Pak Sudin. Petot. Oh ini. Sudin Petot. Petot. Bisa diperjelas lagi karakternya seperti apa? Mereka berdua. Sebenarnya nggak ada karakter sih, cuman itu untuk mendampingi si Kolian ini biar dia nggak sendirian gitu. Kalau ngobrol jangan sendirian ya. Ya, nggak sendirian mas ada teman belajar. Terima kasih banyak mudah-mudahan Kang Dudung, Kang Jack, Kang Yogi makin sukses. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk berkesenian ataupun dunia acting ya. Siapa tahu ya 2 bulan dipanggil langsung kan. Amin. Amin. Sama Saya siapa? juga, hah? Panggil sama siapa? Sama yang kuasa. Mudah-mudahan sukses pokoknya mah. Amin. Buat semuanya juga, buat Kang Ciko, Anton, Kang Dadan. Kan baru pertama kali syuting di sini. Mudah-mudahan nanti ada panggilan ke Rahmatullah. Umroh maksudnya. Iya itu. Di Baitullah. Karena gini. Pernah dari kata-kata almarhum Kang Pipit ya dan ya kita dengar juga baik batur ka orang gitu tapi orang mengulah itu ka batur ta eta yang saya ingat dari Kang Pipit almarhum toko batur. Nah ini jalan yang terbaik untuk kita. Amin. Dan juga mungkin jujur untuk saya menggeluti atau bergabung di KPK ini, saya itu tidak ada maksud A, B, dan C. Yang intinya itu seperti lagu Bengawan Solo, biarkan air mengalir. Parah loh. Yang intinya mungkin saya juga mensupport diri saya dan juga yang lain. Intinya kita berkarya dulu. Masalah A, B, dan C itu mungkin akan mengalir di suatu saat. Iya. Yang intinya kompak saja dulu, begitu ya. Ya walaupun memang kekurangan sih banyak ya kalau berbicara kekurangan ya. Bahkan kan Kang Cep juga kekurangan, Kang Cecep dan Kolecep juga kekurangan sebetulnya. Kurang apa? Kurang apa? Yang tinggi sedikit. Iya benar. Satu yang penting, kita semua di KPK keluarga Sehat selalu. dimanapun sehat selalu. Amin. Dan Amin. satu lagi, KPK jaya terus, maju ke depan dan mudah-mudahan jadi trading number 1. Amin. Oke, yes, setuju. Oke, terima kasih buat semuanya. Tante Joan, Kang Dadan, Anton, Kang Dudung, Kang Jack, dan Kang Ogi. Makasih banyak sudah hadir di sini. Iya. Kita kan masih banyak kesempatan yang akan kita tayangkan dan kita wawancara. Makasih banyak. Iya. Tapi sebelumnya PRT mau ngomong.